Di luar sana, Rudy, yang sudah berjuang mati-matian untuk bertahan di dunia yang asing ini, menatap langit dengan mata penuh harapan dan rasa takut. Mereka tahu, cinta ini tak akan bisa bertahan, tak mungkin. Dunia yang memandang rendah mereka, perbedaan yang terlalu lebar, dan takdir yang tak bisa dibohongi. Di antara mereka, ada cinta yang membara, tetapi ada juga kegelapan yang siap menghisap segalanya. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Penerbangan Dubai menuju Jakarta baru saja dimulai. Alia, seorang pramugari cantik dengan rambut panjang yang terurai, sedang sibuk menyiapkan minuman untuk penumpang kelas bisnis. Ia mengenakan seragam pramugari yang rapi, senyum manisnya selalu siap menyapa setiap penumpang. Di salah satu kursi kelas bisnis, seorang pria duduk dengan tenang, memperhatikan sekeliling pesawat. Namanya Rudy, seorang satpam asal Indonesia yang baru pertama kali terbang ke luar negeri. Meskipun penampilannya sederhana, ada sesuatu yang berbeda pada matanya. Rudy merasa canggung, tidak biasa berada di tempat seperti ini. Saat Alia mendekat untuk menawarkan minuman, pandangan mereka bertemu. Rudy tersenyum ragu, mencoba untuk tidak terlihat gugup. Alia senyum ramah. "Selamat pagi, Pak. Apa yang bisa saya bantu?" Rudy dengan suara pelan, sedikit kaku. "Oh, iya. Air putih saja, Mbak. Terima kasih." Alia mengangguk, merasa ada sesuatu yang menarik dari pria ini. Meskipun ia tidak mengenakan pakaian mewah seperti penumpang lainnya, Rudy memiliki tatapan yang tulus dan sedikit kikuk, membuat Alia merasa penasaran. Ketika Alia kembali dengan segelas air putih, Rudy menatapnya dengan sedikit kebingungan, seakan ingin berkata sesuatu tapi ragu. Alia dengan nada penasaran. "Ini air putihnya, Pak. Ada yang lain yang bisa saya bantu?" Rudy terdiam sebentar, lalu tersenyum sedikit malu. "Ah, sebenarnya, ini pertama kalinya saya terbang ke luar negeri. Saya agak canggung." Alia tersenyum lembut, mencoba mencairkan suasana. "Oh, saya paham. Pasti sedikit aneh ya, pertama kali naik pesawat internasional. Jangan khawatir, saya sering melihat penumpang yang merasa seperti itu. Dulu juga saya begitu, kok." Rudy terlihat sedikit lebih nyaman. "Serius? Kalau begitu saya tidak sendirian ya. Terima kasih, Mbak." Alia dengan tawa kecil. "Tentu saja tidak. Semua orang pernah melewati pengalaman pertama mereka, termasuk saya." Rudy tersenyum lebar, merasa sedikit lebih lega. Mereka berbicara singkat tentang pengalaman pertama Rudy, dan Alia dengan sabar mendengarkan. Suasana di antara mereka mulai terasa lebih santai, meskipun hanya percakapan singkat. Alia merasa ada sesuatu yang berbeda pada Rudy, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Rudy dengan suara pelan. "Jadi, Mbak Alia sudah lama jadi pramugari?" Alia tersenyum, sedikit berpikir. "Sudah cukup lama. Tapi saya lebih suka bertemu orang baru, jadi pekerjaan ini sangat menyenangkan." Rudy dengan tulus. "Saya bisa lihat itu. Sungguh menyenangkan bertemu dengan orang seperti Mbak. Terima kasih sudah membuat saya merasa nyaman." Alia terdiam sejenak, merasa hangat dengan pujian sederhana itu. Namun, ia tahu hubungan mereka hanya akan sebatas ini, di pesawat, dalam waktu yang terbatas.
Meski begitu, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya, perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Alia tersenyum lembut. "Senang bisa membantu, Pak. Semoga penerbangan ini menyenangkan untuk Anda." Rudy dengan senyum malu-malu. "Terima kasih, Mbak Alia. Semoga perjalanan ini juga menyenangkan untuk Anda." Dengan itu, Alia melanjutkan tugasnya, meninggalkan Rudy yang masih duduk, matanya mengikuti sosoknya. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan singkat ini akan membuka babak baru dalam hidup mereka, meskipun keduanya berasal dari dunia yang sangat berbeda. Beberapa hari setelah pertemuan di pesawat, takdir kembali mempertemukan Alia dan Rudy di Dubai. Alia sedang berjalan menuju lobi hotel tempat ia menginap saat libur, ketika tanpa sengaja ia melihat Rudy sedang bertugas di pintu masuk. Pria itu mengenakan seragam satpam, berdiri tegak dengan ekspresi serius. Alia terkejut, tapi senyumnya langsung muncul. Alia tersenyum dan melambaikan tangan. "Hai, Pak Rudy. Tidak nyangka bisa ketemu lagi di sini." Rudy tampak terkejut, namun senyumnya langsung mengembang begitu melihat Alia. Rudy dengan nada kaget, tapi senang. Mbak Alia, ternyata kita ketemu lagi. Saya bekerja di sini sekarang, jadi saya sering di sekitar hotel." Alia tertawa ringan. "Wow, dunia memang sempit ya. Jadi ini hotel tempat kamu bekerja?" Rudy mengangguk, masih agak canggung. "Iya, saya satpam di sini. Baru beberapa hari mulai kerja. Lumayan lah. Tapi rasanya aneh, Mbak, berada di tempat sebesar ini." Alia menatap dengan empati. "Saya paham kok. Wajar kalau agak canggung di awal, tapi kamu pasti cepat terbiasa. Pekerjaan apapun, kalau dikerjakan dengan tulus, pasti akan terasa lebih ringan." Rudy tersenyum mendengar kata-kata Alia. Ada sesuatu dalam cara Alia berbicara yang membuatnya merasa dihargai, seperti merasa bahwa hidupnya tidak sekecil yang ia kira. Rudy dengan suara pelan. "Terima kasih, Mbak. Sering-sering datang ke sini, ya. Saya senang kalau bisa ngobrol sama Mbak." Alia dengan senyum lebar. "Siapa tahu, kan? Kalau ada waktu, saya pasti mampir. Lagi pula, hotel ini dekat dengan tempat saya menginap." Mereka berbicara beberapa menit lagi, sebelum Alia melanjutkan langkahnya menuju lobi. Namun, Rudy tidak bisa menahan diri untuk tetap memandangi sosok Alia yang pergi. Perasaan aneh itu semakin menguat di dalam hatinya. Beberapa hari setelahnya, mereka mulai saling berbincang lebih sering. Setiap kali Alia kembali ke hotel, Rudy selalu ada di pintu depan, menyambutnya dengan senyuman. Begitu pula ketika Rudy mendapat waktu istirahat, ia sering menemani Alia berjalan-jalan di sekitar kota, bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Alia sambil menikmati secangkir kopi di kafe kecil di Dubai. "Rudy, kamu pasti punya banyak cerita, ya? Dari Indonesia ke sini, pasti banyak pengalaman baru." Rudy tertawa kecil. "Ya, banyak. Seperti saat pertama kali saya naik pesawat, rasanya canggung sekali. Tapi, ya, sekarang saya mulai belajar untuk menikmati perjalanan ini. Baru sadar, banyak yang bisa dipelajari di luar zona nyaman." Alia dengan nada serius tapi hangat. "Kadang, kita perlu keluar dari zona nyaman untuk menemukan hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Tidak mudah, tapi layak dicoba." Rudy terdiam sejenak, terkesan dengan kata-kata Alia.
Ia merasa bahwa percakapan sederhana ini membuka pandangan baru tentang hidup. Rudy, dengan mata berbinar. Benar, Mbak. Kadang saya merasa dunia ini lebih luas dari yang saya kira. Tapi ada hal lain yang lebih besar dari itu. Alia, penasaran. Apa itu? Rudy, dengan sedikit gugup, tapi tulus. Perasaan. Saya merasa saya mulai nyaman berada di dekat Mbak. Ini mungkin terdengar aneh, tapi saya merasa senang bisa berbicara dengan Mbak. Alia terdiam beberapa detik, terkejut dengan pernyataan Rudy. Namun, dalam hatinya, ia juga merasakan hal yang sama. Meski mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, ada koneksi yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alia, dengan senyum lembut. Saya juga merasa nyaman, Rudy. Mungkin kita bisa terus saling berbagi cerita.